Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan menyampaikan konten yang berjudul cara membersihkan personal komputer dari file-file sampah. Mengapa file-file sampah tersebut perlu dibersihkan? Ya karena baik secara filosofis maupun secara praktikal, yang namanya sampah memang harus dibuang karena dia akan menimbulkan akibat-akibat yang buruk. Berbeda dengan sampah di rumah tangga yang bisa dikelompokkan menjadi bermacam-macam jenis, misalnya saja sampah organik, sampah non-organik, atau mungkin juga ada sampah B3 ya di rumah tangga. Pada personal komputer tidak seperti itu. Kalau sampah rumah tangga, sampah organik misalnya itu bisa didaur ulang ya. Nah, di personal komputer tidak ada satupun yang bisa didaur ulang. Jadi semuanya itu akan berdampak buruk kalau dibiarkan tertimbun. Dampak buruk yang paling banyak ditemukan adalah crashnya sistem atau menjadi lambannya sistem, performanya menurun begitu ya, membuka file apapun menjadi remote misalnya, atau ada beberapa jenis software yang memang jadi tidak bekerja dengan peringatan hard disk Anda penuh, seperti itu adalah yang paling banyak terjadi di lapangan ya. Yang namanya personal komputer, saudara-saudaraku, para pemakai yang memang belum memahaminya, itu bukanlah barang yang free maintenance. Jadi memang perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin, misalnya membersihkan sampah yang ada di hard disk, scan virus, update antivirus, update Windows, dan banyak hal yang lainnya, selain tentu saja membersihkannya secara fisik, dilap, disemprot atau disedot ya, menggunakan peralatan yang memang banyak di pasaran. Baiklah, kita mulai saja bagaimana cara membersihkan personal komputer dari sampah-sampah yang tidak berguna. Ini adalah kondisi hard disk saya. Jadi ukurannya itu total 1 terabyte dibagi menjadi 2 partisi, yaitu C dan D. Partisi C ini saya beri nama sistem, kemudian partisi D itu saya beri nama data. Dua-duanya ini sudah merah indikatornya, itu karena terjadi penumpukan file. Kalau yang di D ini penumpukan terjadi karena memang filenya banyak. Mungkin ada yang duplikat juga ya, ada penggandaan file, filenya sama sebenarnya tetapi namanya berbeda. Nah ini juga yang membuat dia penuh. Kalau yang di C ini tentu saja selain ada file yang ganda ya, file berukuran besar juga ada di sini, itu ada juga tumpukan sampah. Nah, saya akan mencoba membersihkan sampah terlebih dahulu yang di partisi C. Sebelumnya kita lihat dulu propertinya. Propertinya seperti ini, jadi masih ada ruang bebas sebetulnya sebesar 16,4 GB. Tetapi 16,4 GB ini sudah dianggap mendekati kritis ya, sehingga dia kasih merah langsung. Baik, kita coba membersihkannya. Setelah dibersihkan kita lihat spasinya bertambah berapa. Cara membersihkannya adalah, pertama untuk pengguna Windows 10 itu klik gambar Windows ini, klik kiri ya. Kemudian di scroll mouse-nya hingga didapatkan nah ini ya, Windows Administrative Tools. Nah ini kita klik kiri. Di sini ada menu atau fitur Disk Cleanup. Kita klik kiri. Ini langsung menuju ke file C ya.
sistem. Langsung saja klik OK. Dia melakukan scanning. Nah, ada file sampah itu sebesar 1,44 GB. Lumayan ya. Untuk lebih sempurnanya lagi pembersihan, barangkali di sistem juga ada sampahnya, kita klik cleanup system file, kita ulangi lagi, melakukan scan. Ini scan-nya lebih dalam ya, sampai sampah-sampah bekas Windows Update juga dia deteksi. Sambil menunggu, saya coba jelaskan bahwa sampah ini terjadi karena suatu proses. Ini sih sama filosofinya seperti ketika Anda masak misalnya ya. Ketika masak, mengupas bawang, itu kulit bawangnya kan jadi sampah. Kemudian ketika Anda masak mie instan, bungkus mie instannya itu kan jadi sampah begitu ya. Ketika Anda mengupas buah-buahan, kulitnya jadi sampah. Nah, ini persis sama seperti itu. Jadi ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti Windows Update, install software, atau misalnya membuat file baru ya, create file, save as ya, Microsoft Word misalnya, itu akan menghasilkan sampah. Nah, ternyata setelah saya scan ulang, sampah yang bisa dibersihkan adalah 8,29 GB. Jadi yang bagian-bagian ini tidak kita lakukan dulu, kita fokus saja kepada pembersihan ini. Jadi rupanya yang paling besar di sini adalah pasca Windows Update. Ya, ini anggap saja ya kalau di sayuran mungkin kulit bawangnya atau kulit tangkil dan sebagainya memang harus dibuang. Jadi kalau sudah seperti ini, yakinkan ya semuanya ini kalau bisa tercontreng. Nah, kalau bisa ini tercontreng semua. Karena kalau tidak dicontreng semua, kurang sempurna pembersihannya. Ternyata bertambah kembali dia. Si thumbnail saja itu bisa dibersihkan sebesar 142 mega, lumayan. Ini ada file sementara juga, besar sekali ini 1 GB. Oke, kita off ya. Apakah Anda yakin untuk mendelete secara permanen file-file ini? Ya sudah, delete saja. Kita tunggu ya. Mungkin agak lama. Karena memang sudah lama saya tidak membersihkannya. Baik, karena nampaknya memang terlalu lama menunggu ya. Jadi bagian ini saya skip saja. Tetap saya jalankan, tetapi videonya yang saya skip maksudnya. Nah, nanti kita akan sambung pada video setelah proses ini selesai. Proses pembersihan file sampah telah berhasil, ditandai dengan tertutupnya secara otomatis aplikasi pembersih tadi ya. Jadi yang barnya lama sekali tadi jalannya sekarang sudah tertutup. Sekarang kita lihat hasilnya. Klik folder, kemudian PC ini diklik. Nah, terlihat ya. Sistem C yang tadinya merah sekarang telah berubah menjadi blue atau biru ya. Itu artinya sampah-sampah di sini telah dibersihkan. Klik properties, nah menjadi besar ya. Yang tadinya kalau tidak salah berapa tadi? 16 GB. Sekarang menjadi 37,7 GB. Ini ruang bebasnya. Oke. Nah, sekarang perlu saya sampaikan ketika Anda membersihkan ya menggunakan disk cleanup tadi, hendaklah seluruh folder yang terbuka ataupun aplikasi yang terbuka itu ditutup terlebih dahulu. Misalnya Anda sedang membuka
folder musik begitu ya, seperti ini. Nah, ini harus ditutup terlebih dahulu. Atau misalnya Anda sedang menggunakan Google Chrome. Nah, si Google Chrome ini juga harus ditutup terlebih dahulu. Pokoknya tidak boleh ada folder ataupun ada aplikasi yang terbuka. Kenapa? Karena nanti proses pembersihannya itu tidak maksimal. Hal lain juga yang perlu menjadi perhatian adalah ada kemungkinan proses cleaning ini berjalan lama ya. Tadi saja saya menunggu itu sekitar 2 jam lebih, hampir 3 jam. Ini bisa terjadi ketika tumpukan sampahnya sedemikian banyak sehingga si PC memerlukan waktu yang tidak sebentar. Nah, ini bisa berbenturan dengan kegiatan kita gitu ya. Ketika kita sebetulnya masih harus bekerja dengan PC itu, tetapi menunggu dia membersihkan lama, ya akhirnya kita dilema. Kemudian memutuskan untuk di-close misalnya. Ketika diputuskan untuk di-close, itu proses pembersihannya jadi batal. Salah satu kiat yang saya sarankan adalah ketika Anda melakukan cleaning ini adalah di jam yang tidak sibuk, di jam yang Anda memang tidak menggunakan laptop atau PC. Atau bisa pula memilih di jam tidur. Jadi sebelum tidur, Anda prepare, Anda lakukan pembersihan, dan nanti ketika Anda bangun tidur, Anda dapati si PC-nya atau laptopnya sudah selesai di clean. Karena aman ya kalau laptop zaman sekarang dibiarkan dia berjalan sekian jam, itu aman ya, paling-paling baterainya saja yang harus dijaga. Demikian salah satu kiatnya. Nah, sekarang terlihat bahwa si partisi data atau partisi D ini masih merah. Apakah bisa dibersihkan dengan cara di clean up tadi? Sekarang kita coba ya. Sesuai dengan tadi ya. Kita tutup dulu foldernya. Jadi tidak ada aplikasi yang terbuka ya. Kita cari Windows Administrative Tools. Klik di clean up. Nah, kemudian yang tadinya kita memilih drive C, sekarang kita rubah menjadi drive D. Oke. Nah, ternyata pada drive D ini tidak ada file sampah yang tersimpan. Itu artinya ketika dia merah bukan disebabkan oleh file-file sampah, tetapi diakibatkan oleh file yang tersimpan di sana itu memang besar gitu ya. Jadi di sini merah bukan karena ada file sampah, tetapi mungkin ya ada file-file lama yang sebetulnya sudah tidak terpakai tapi masih nongkrong di sini, atau ada file yang duplikat. Jadi kita menyimpan misalnya begini. Di folder sini ya, di folder AP misalnya, saya menyimpan suatu file besarnya 3 GB. Nah, kemudian karena lupa ya, saya bikin lagi di file lama 3 GB lagi. Nah, file yang sama ini duplikat. Salah satu itu harus dibuang. Sehingga spasinya semakin lama semakin bertambah seiring dengan berkurangnya file-file yang duplikat atau file yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, misalnya ya, saya punya kebiasaan begini. Folder-folder yang sifatnya sementara itu saya beri tanggal. Kalau memang nanti sudah tidak terpakai, ini bisa dibuang begitu. Sehingga harddisk-harddisknya itu ya, file-filenya itu tidak terjadi penggandaan. Nah, seperti ini nih. Saya membuat berbagai backup ya, berurutan tanggalnya. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan, ini harus ada yang di delete karena mungkin sudah obsolete, sudah tidak dibutuhkan dan sebagainya. Nanti pada konten yang berbeda, saya akan coba menyampaikan bagaimana cara membersihkan harddisk dengan mendelete file-file yang duplikat.
sekarang saya akhiri dulu tutorial tentang cara membersihkan sampah-sampah pada PC. Kalau ada kurang-kurang penjelasannya atau kata-kata yang tidak jelas, saya mohon dimaafkan. Sekali lagi yang perlu saya tekankan, ini hanya sekedar share ya, terutama bagi yang belum tahu. Karena yakin saya juga sudah banyak pula yang tahu. Begitu saja saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.